Prediksi jujur pelatih Belanda soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berani bilang kalau pasukan Shin Tae-yong akan. Piala AFF 2024 dilaporkan masuk kategori FIFA A-Match. Kabar baik atau buruk ya untuk timnas Indonesia? Piala AFF 2024 semakin dekat, warga Vietnam tiba-tiba desak federasi agar pisahkan grup mereka dari timnas Indonesia. Wah, kenapa? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia satu grup dengan tim-tim kuat di Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Awalnya banyak pihak yang meragukan pasukan Shin Tae-yong bisa bersaing dengan kekuatan tradisional itu. Apalagi ini merupakan kali pertama bagi Indonesia bisa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan punya ranking FIFA terendah di antara para pesaing yang lain. Namun, semua prediksi tersebut langsung dipatahkan setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah berjalan sebanyak 6 laga. Timnas Indonesia juga tampil cukup mengejutkan. Asisten pelatih 20 Jeffrey De Visser juga mengatakan bahwa kesempatan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 cukup besar. Kesempatan saat ini juga masih besar jika kita lihat peringkat, ujar Jeffrey De Visser. Dikutip dari YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu. Menurut dia, pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain pada 2025 akan sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Ia juga menyatakan, untuk menempati urutan pertama dengan bersaing bersama Jepang akan sangat sulit bagi Indonesia. Namun untuk bertarung di peringkat kedua hingga keempat, Jeffrey De Visser juga masih sangat optimistis. Katanya, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan dan mereka harus memenangkan beberapa pertandingan. Jeffrey De Visser pun berharap mimpi ratusan juta rakyat Indonesia melihat tim kebanggaannya tampil di Piala Dunia bisa tercapai. Di mana jika mereka bisa berhasil, tentu hal ini sangatlah indah. Berita selanjutnya, Piala AFF 2024 atau yang dikenal dengan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dikabarkan telah diakui oleh FIFA sebagai FIFA A-Match. Kabar ini bisa menjadi menggembirakan sekaligus membuat timnas Indonesia harus benar-benar serius menatap ajang kompetisi sepak bola antar negara Asia Tenggara itu. Piala AFF 2024 rencananya akan mulai bergulir pada Minggu 8 Desember. Ajang kontinental itu juga bakal berlangsung hingga pertandingan final yang dilaksanakan pada 5 Januari 2025. Kejuaraan tingkat Asia Tenggara edisi ke-15 ini menggunakan format round robin di mana dari 10 kontestan yang ada dibagi menjadi 2 grup. Nah, setiap tim juga akan memainkan 2 pertandingan kandang dan juga 2 pertandingan tandang. Sistem ini juga telah digunakan pada edisi 2018 dan 2022. Pada Piala AFF 2024, skuad Garuda bergabung di grup B dan akan bertempur untuk memperebutkan 2 tempat ke semifinal dengan peserta lain seperti Vietnam, Myanmar, Filipina, dan juga Laos. Penyelenggaraan Piala AFF yang bergulir di luar kalender resmi FIFA membuat banyak pihak menganggap kejuaraan ini tak begitu krusial. Apalagi poin untuk ranking FIFA yang didapat setiap kontestan juga tidak banyak. Langkah itu yang membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda yang masih di bawah 22 tahun untuk masuk skuad di Piala AFF 2024. Hanya ada 2 pemain senior yang dipanggil, yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam Bahar. Di mana keputusan timnas Indonesia bertolak belakang dengan peserta lain, Thailand dan Malaysia misalnya. Mereka mengkombinasikan pemain muda dan juga senior. Sementara Vietnam menurunkan kekuatan penuh alias semua pemain terbaiknya ikut serta. Sehari jelang bergulir, Piala AFF 2024 dilaporkan telah mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai FIFA A-Match untuk ranking FIFA meski digelar di luar kalender resmi FIFA. FIFA telah resmi mengkonfirmasi bahwa ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 akan diakui sebagai pertandingan internasional FIFA dengan hasil yang berkontribusi pada peringkat dunia FIFA pada status tier 1. Tulis kabar yang disampaikan oleh akun X di Asian Ball pada Sabtu 7 Desember. Untuk diketahui, FIFA A-Match juga adalah komitmen FIFA untuk menstandarisasi dan meningkatkan kredibilitas perhitungan ranking FIFA. Pertandingan yang diklasifikasikan sebagai E merupakan turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi, UEFA
Euro dan juga Piala Asia AFC yang mencakup babak kualifikasi dan juga final. Selain itu, pertandingan persahabatan dan juga turnamen khusus juga dapat disebut sebagai FIFA A, yaitu FIFA A-Match dengan berbagai ketentuan penting. Mulai dari timnas senior yang diturunkan, wasit dan asisten atau hakim garis harus merupakan wasit bersertifikat FIFA. Pertandingan juga harus mematuhi peraturan FIFA, termasuk jeda minimal 48 jam antara pertandingan hingga laporan pertandingan dan daftar pemain harus diserahkan ke FIFA dan juga AFC. Dengan demikian, semakin banyak pertandingan A yang dimenangkan, maka semakin banyak poin yang dapat diperoleh dan berpotensi meningkatkan peringkat FIFA tim yang berpartisipasi. Kemenangan dalam tiap pertandingan Piala AFF 2024 juga dapat memberikan tambahan poin yang cukup dan penting bagi tim-tim peserta. Potensi kenaikan ranking FIFA pun semakin besar, di mana bagi timnas Indonesia, penetapan FIFA A-Match pada Piala AFF 2024 bisa jadi kabar menggembirakan dan juga mengkhawatirkan karena tiap laganya ada resiko besar yang menanti. Ya, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan poin lebih banyak bila mampu meraih banyak kewenangan. Apalagi ketika melawan Vietnam dan Thailand yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Tapi bila bermain imbang, apalagi menelan kekalahan, timnas Indonesia kehilangan poin yang cukup signifikan. Terutama ketika berjumpa dengan tim-tim yang di bawah Indonesia dalam ranking FIFA seperti Laos, Filipina, dan juga Myanmar. Itu artinya ada plus dan minus yang bisa didapat timnas Indonesia. Tapi satu yang pasti, status ini membuat Piala AFF 2024 jadi lebih bergengsi dan beresiko untuk para kontestan. Berita selanjutnya, sejumlah warga Vietnam di media sosial tiba-tiba menginginkan agar negara mereka dipisahkan grupnya dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wah, padahal gelaran Piala AFF 2024 yang mempertemukan antara timnas Indonesia dengan FIFA, yaitu dengan Vietnam di grup B, juga bakal berlangsung dalam hitungan hari. Bukan karena meremehkan lantaran hasil memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun ada beberapa hal yang melatar belakangi keputusan timnas Indonesia itu. Pada awalnya, warga Vietnam di media sosial merasa lega lantaran Shin Tae-yong memilih untuk tidak membawa kekuatan terbaik timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Namun ternyata skuad muda timnas Indonesia yang diboyong STY ke Piala AFF 2024 tidak sepenuhnya belum berpengalaman. Nama-nama familiar seperti Pratama Arhan, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand hingga Asnawi Mangku Alam nyatanya turut disertakan ke Piala AFF 2024. Tak hanya itu, timnas Indonesia yang juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi menyusul tren positif mereka di laga internasional semakin membuat Vietnam khawatir. Pada momen tersebut, timnas Indonesia besutan STY secara mengejutkan mengalahkan tim langganan Piala Dunia yaitu Arab Saudi pada Selasa 19 November lalu. Berkaca dari kondisi itulah, sejumlah supporter Vietnam yang aktif di jejaring sosial mulai resah lantaran timnas Indonesia tetap membawa kekuatan terbaiknya. Sebagai informasi, skuad Merah Putih akan terlebih dahulu melawat ke markas Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 20 Desember mendatang. Pasukan Shin Tae-yong punya rekor apik ketika terakhir kali melawat ke Hanoi. Saat itu timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengutip dari media Tuo Tre, sejumlah warganet Vietnam juga tampak berharap agar laga yang mempertemukan negara mereka dengan timnas Indonesia tidak terjadi. Menurut mereka, timnas Indonesia saat ini sudah terlalu kuat ketimbang negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam maupun Thailand. Di mana Vietnam bertemu Indonesia sekarang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mau bagaimana lagi, ungkap Hailey. Indonesia terlalu kuat dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, pungkas Tantran. Setelah Thailand, kini giliran Indonesia yang menjadi lawan serius. Jika tim Vietnam tidak berinovasi, maka tidak akan mampu mengatasinya, tegas dari Penit. Piala AFF tahun ini berharap Indonesia mengirimkan tim U23 untuk ikut serta agar tim lain punya peluang melaju lebih dalam di turnamen tersebut. Demikian dituliskan netizen yaitu Sang Kam.